Pada 1 Mei 1990, Pamela Smart pulang ke rumah seusai menghadiri rapat di tempatnya bekerja, sekolah menengah atas Winnicott Hampton, New Hampshire. Saat itu, Pamela bekerja sebagai koordinator media di sekolah tersebut. Setibanya di rumah, ia dihadapkan pada pemandangan mengerikan. Kondominiumnya tampak berantakan, dan suaminya, Greg Smart, ditemukan tewas setelah ditembak. Ketika polisi tiba di tempat kejadian perkara, kesan pertama yang muncul adalah dugaan perampokan. Meski demikian, sejumlah kejanggalan segera menarik perhatian penyidik. Setelah memeriksa rumah dengan lebih teliti, polisi tidak menemukan tanda-tanda perampokan. Tidak ada barang berharga yang hilang. Dari sinilah dugaan mengarah pada pembunuhan yang direncanakan. 2 minggu kemudian, tepatnya pada 14 Mei, penyidik menerima informasi penting dari Cecilia Pierce, teman dekat sekaligus rekan kerja Pamela di sekolah. Kepada Cecilia, Pamela kerap bercerita secara terbuka. Ia mengaku menjalin hubungan terlarang dengan salah satu muridnya, Billy Flynn, yang saat itu baru berusia 15 tahun. Lebih dari itu, Pamela juga sering meluapkan kebenciannya terhadap sang suami. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan menyebut kemungkinan bahwa Greg tidak akan hidup lama. Ucapan-ucapan ini membuat Cecilia merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Diam-diam Cecilia mulai merekam percakapan dengan Pamela tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Ketika Greg benar-benar ditemukan tewas di rumahnya, rasa takut Cecilia berubah menjadi keyakinan. Ia pun membawa rekaman tersebut ke pihak kepolisian. Disinilah segalanya mulai terungkap. Berdasarkan rekaman dan kesaksian Cecilia, polisi menangkap Billy. Dari pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa Billy tidak bertindak sendirian, melainkan dibantu oleh 2 temannya. Di bawah tekanan penyidikan, mereka akhirnya mengaku. Ketiganya mengungkap bahwa pembunuhan itu bukanlah ide mereka, melainkan rencana yang diarahkan oleh Pamela Smart. Berdasarkan pengakuan tersebut, polisi kemudian menangkap Pamela. Ia dituduh telah merayu Billy serta mengancam akan menghentikan hubungan intim dengannya jika ia menolak membunuh suaminya sendiri. Persidangan Pamela Smart menarik perhatian besar publik dan media. Salah satu alasannya, sidang ini termasuk yang pertama di Amerika Serikat yang mengizinkan kamera televisi di ruang sidang. Jika terbukti bersalah, Smart terancam hukuman penjara seumur hidup. Kasus ini sangat bergantung pada kesaksian para remaja yang terlibat. Sebelum persidangan dimulai, mereka telah lebih dulu membuat kesepakatan dengan jaksa. Sidang dimulai pada 4 Maret 1991. Jaksa menggambarkan para remaja sebagai korban dari manipulasi Pamela. Menurut jaksa, Pamela adalah dalang pembunuhan yang merayu Billy, murid di bawah umur, untuk membunuh suaminya demi menghindari perceraian dan mendapatkan uang asuransi jiwa sebesar $140.000. Di persidangan, Pamela mengakui hubungan terlarangnya dengan Billy, namun menyangkal keterlibatan dalam pembunuhan. Ia mengklaim pembunuhan itu dilakukan oleh Billy dan teman-temannya tanpa sepengetahuannya. Pamela mengklaim bahwa tindakan itu merupakan reaksi emosional setelah ia mengatakan kepada Billy bahwa ia ingin mengakhiri hubungan mereka dan memperbaiki pernikahannya. Di sisi lain, kesaksian Cecilia justru memperkuat tuduhan jaksa. Ia menyatakan bahwa Pamela pernah mengaku mencintai Billy. Billy sendiri bersaksi bahwa Pamela adalah pengalaman seksual pertamanya. Setelah persidangan selama 14 hari pada 22 Maret 1991, pengadilan menyatakan Pamela bersalah sebagai kaki tangan pembunuhan, konspirasi pembunuhan, dan perusakan saksi. Putusan ini didasarkan pada kesaksian para pelaku, serta percakapan rahasia yang bertentangan dengan pembelaan Pamela. Pada hari yang sama, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di kisah berikutnya.